Ya pemirsa, tato merupakan salah satu budaya atau bentuk seni yang tertua di dunia. Sekalipun kini tato digemari sebagian besar anak muda, namun tato tidak dikenal bahkan dilarang dalam ajaran agama Islam. Tato atau seni merajak kulit tubuh merupakan salah satu bentuk budaya, bahkan menjadi bagian dari spiritualisme oleh beberapa kelompok masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah tato yang ada pada suku Mentawai di Kalimantan Tengah, dianggap sebagai salah satu yang tertua. Keberadaan tato di masa lampau yang hanya dipakai oleh kelompok bangsawan saja menunjukkan eksklusivitas. Namun kini, tato telah mengalami pergeseran makna dari eksklusivitas dalam tataran sosial budaya tertentu atau sempat dimaknai sebagai sebuah bentuk brutalisme. Kini, tato menjelma menjadi sebuah mode, bernilai seni dan gaya hidup atau lifestyle bagi masyarakat urban. Meski demikian, tidak sedikit pula pro dan kontra yang mengemuka di masyarakat Indonesia terkait seni rajah tubuh ini. Tato itu akan akan mencandu karena pengen lagi kayak gitu. Coret-coret di badan banyak kertas kok, tapi ya enggak istilahnya mencela orang yang bertato juga. Kita punya keyakinan beda-beda lah. Pengaruh dari teman juga gitu. Keren loh ditato, apa ya, gentle kak, gimana sih, keren nih pokoknya, cowok banget gitu kali. Mungkin bagi sebagian dari mereka itu seni ya. Kalau seni ya kita nggak bisa ngejudge oh itu jelek atau buruk. Ya itu semua tergantung dari pribadinya. Bagi pemilik tato, tato seringkali digambarkan dalam desain yang berkaitan dengan simbol-simbol makhluk hidup atau pemaknaan sebuah benda. Banyak pemilik tato dan para tatois atau pembuat tato mengekspresikan tato sebagai kebebasan dan keindahan. Itu hanya mode saja, mereka melihat tato itu sebuah keindahan. Kadang-kadang juga mereka kaitkan dengan simbol-simbol khusus seperti simbol kupu-kupu. Kupu-kupu dianggap lambang kebebasan dan keindahan. Selain itu ada anak-anak muda yang memasang tato simbol-simbol keagamaan. Jadi dianggap simbol-simbol keagamaan ini memiliki nilai-nilai khusus untuk melindungi mereka dari segala mara bahaya. Ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan tato zaman dulu, simbol-simbol yang dibuat itu. Ada juga yang menyukai simbol-simbol etnik tradisional. Jadi simbol-simbol itu dianggap orang kembali ke dunia masa lampau. Jadi ada semacam dunia lama ini kan kadang-kadang dianggap punya nuansa-nuansa sendiri seperti para penggemar barang antik itu. Meski merujuk pada sejarahnya, tato di masa lalu banyak mengandung makna spiritual. Namun nyatanya, agama Islam tidak mengenal seni merajah tubuh ini dalam ajarannya. Tato dilarang karena bahan tato dinilai menghalangi air wudu sehingga sholatnya menjadi tidak sah. Selain itu, tato dianggap mengubah bentuk ciptaan Allah yang juga dilarang oleh agama Islam. Dan hadis Rasulullah itu jelas, dan Allahul wasimah wal mustasimah, ya Rasulullah itu melarang, melaknat, Allah melaknat mengutuk orang yang pakai tato dan minta ditato. Ya berarti tato itu sendiri memang dikenal mulai zaman jahiliyah dahulu, dan itu dilarang oleh Rasulullah, baik itu mentato yang di situ termasuk mughayyir khalqallah, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tato yang menggunakan gambar-gambar yang di situ bernyawa, apalagi juga gambar-gambar tanda petik yang tidak senonoh, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, terlepas dari itu juga masalah bahan tato itu sendiri, jika terbuat dari bahan yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu nanti mengganggu keabsahan wudu, otomatis juga mengganggu keabsahan sholat itu sendiri. Di balik ajaran agama Islam yang kontradiksi pada fenomena tato yang semakin digandrungi sebagian besar anak muda saat ini, para tatois, pengusaha dan praktisi jasa pembuat tato menilai pro dan kontra tentang tato dikembalikan pada tiap-tiap pribadi untuk menilainya. Masalah lebih ke pro kontra, sekarang nggak sih jauh lebih bisa nerima sekarang, karena apa? Banyak juga kok profesi-profesi yang tadinya dibilang tabu mungkin ya, untuk tato, mereka bikin tato di kita. Karena apa? Mereka mengandalkan otak yang dipakai, bukan yang dari fisik lagi. Mungkin nggak mesti harus di luar, karena dalam mereka pengen bikinnya di dalam tubuh yang tidak kelihatan. Kalau dari segi untuk religi, ya itu memang tidak. Itu klasik seni dan agama memang susah untuk disatukan.
Sejauh ini pemerintah tidak melarang seni membuat tato. Namun di sisi lain, para praktisi tato juga mengakui seringkali seni tato masih belum bisa diterima oleh ajaran sebuah agama atau kepercayaan. Budaya ataupun keyakinan menjadi dasar bagi sebuah komunitas untuk membuat tato. Tetapi di masa kini, generasi muda lebih mengupayakan tato sebagai media untuk menunjukkan jati diri dan juga gaya hidup. Dari Surabaya, Rifai Pamone, Yuda Yudhistira melaporkan untuk Lentera Ramadan Metro Siang.